Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis wa huwas sami'un alim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Bapak Ibu, pasti ada yang bertanya-tanya kenapa tadi saya mengajak semuanya untuk mengulang bersalawat kepada Nabi 2 kali. Karena saya kembali teringat dengan hadis Nabi. Bapak Ibu mau tahu nggak siapa orang yang dipandang Nabi sebagai orang yang bakhil, pelit, medit, merigehese, buntut kasir, koret, cemekean, getah basah, kikit. Orang sini bilang, orang sini bilang bakhil, kumat. Ini ngomong-ngomong bahasa planet mana? Kumat. Bapak Ibu, Maha Suci Allah, saya sudah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya belum tuntas mempelajari bahasa Nusantara. Memang Maha Suci Allah. Ketika Allah ciptakan kita syu'uban wa qabaila, setiap tempat ada suku-sukunya, ada bangsa-bangsanya. Di mana ada bangsa, di mana ada suku, pasti kaya bahasanya. Tentu hampir lupa tadi. Padahal baru tadi diajari. Tentu takut salah sebut saya. Ibu, percaya nggak bahasa yang paling, percaya nggak bangsa, suku yang paling banyak di dunia jangan-jangan ada di Indonesia? Bahkan bahasa yang paling kaya di dunia ini jangan-jangan adanya di negeri kita Indonesia. Takbir. Saya sampai sekarang belum tuntas-tuntas saya belajar bahasa daerah. Kalau orang Padang, saya kasih contoh, Padang ketika kaget lihat sesuatu, bahasa Padangnya dia berkata onde mande. Betul? Saya pergi ke Kalimantan, orang Kalimantan kalau kaget bahasa Kalimantannya beda. Umaai, Kalimantan. Saya pergi ke Jawa, orang Jawa Barat ketika kaget bilangnya apa? Eluh. Kalau ke Jawa Tengah, kalau kaget lihat sesuatu, kalau orang Sunda bilang eleh, orang Jawa bilang apa? Weleh. Orang Betawi kalau kaget bahasanya lain lagi. Bujubune. Orang Riau kalau kaget bilangnya apa? Alamak. Orang Palembang, Sumatera Selatan kalau kaget bilang apa? Iya cacam. Sekarang saya mau belajar orang sini. Didi Gama. Bapak Ibu bersyukur
Kita bermacam-macam suku, beribu-ribu bahasa. Intinya li ta'arafu. Kita saling mengenal, saling belajar. Insya Allah ada cinta di antara kita. Alhamdulillah. Saya mohon dengan penuh kerendahan hati nanti ke depan ajarkan saya sepatah dua patah bahasa sini. Biar hari ini saya tidak merasa jadi tamu, tapi izinkan saya merasa seperti berada di kampung kelahiran saya sendiri. Tentu di kamu. Pelit tadi apa pelit? Kuman. Bapak Ibu, mau tahu nggak siapa orang yang dipandang Nabi sebagai orang yang kumat? Mau? Kumat men. Siapa dia? Ternyata dia adalah orang-orang yang ketika telinganya mendengar nama Nabi disebut, dia diam, dia bungkam, dia tidak lantas membalas dengan sholawat. Itulah namanya orang kumat men. Diam, 1000 bahasa, tidak mau bersolawat. Nabi ingatkan kita dengan hadisnya. Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang kumat itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, kata Nabi, tapi mulutnya diam tidak bersalawat kepadaku. Padahal satu kali kita baca salawat 30 kemuliaan yang akan dihasilkan. Ibu bapak baca istighfar 1 kali, cuma 1 dosa saja yang dihapuskan. Tapi ketika kita bersalawat 10 dosa ditambahkan, 10 pahala dinaikkan, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat ditingkatkan, 30 berbanding 1. Rugi siapapun yang tidak gemar bersalawat kepada Nabi. Tentu Allah saja bersalawat untuk Nabi Muhammad. Simak ayatnya. Kedengeran? Memang belum dibaca, nggak sabar aman. Allah saja beserta malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Bapak Ibu, mana ada perintah apapun yang Tuhan perintahkan kepada hambanya yang Tuhan dulu melakukannya mukhbiran wa amira, itu kecuali salawat untuk Nabi. Maka ulama sepakat jangan anggap enteng amalan yang satu ini, Tuhan pun melakukannya. Takbir. Lihat nabi-nabi yang lain, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, kalau disebut nama nabi-nabi itu semua, wahai anak-anakku, jawabannya beda. Cuma alaihi salam saja. Kita buktikan sama-sama. Saya sebutkan nama nabinya, tolong bantu saya sebutkan alaihi salam. Nabi Allah Adam, cuma alaihi salam saja. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, sampai Nabi Isa sama, semua sama, hanya alaihi salam saja. Cuma satu-satunya makhluk di dunia ini ketika disebutkan namanya, Masya Allah, jawabannya paling beda. Ketika disebutkan namanya, Subhanallah, jawabannya itu paling indah. Ketika disebutkan namanya, Alhamdulillah, jawabannya paling istimewa. Sallallahu. Allah dan malaikat saja bersalawat untuk Nabi. Simak ayatnya. Yang bersalawat Allah. Betapa mulia Nabi kita. Allah saja bersalawat. Ini teknik ceramah terbaru. Bagaimana membuat ibu-ibu penasaran. Tapi mohon maaf kalau suara saya nanti tidak semerdu Kori. Banyak kegiatan, kurang tidur, suara pasti jadi korban. Apalagi saya di Lombok ini, Masya Allah. Tadi acara pertama di tempat guru kita diajak makan.
Habis itu di rumah kita Ustaz Hasan diajak makan. Ikulli makan. Setiap tempat makan. Ini sepertinya pulang dari Lombok ini timbangan saya turun dari lemari ke bawah, artinya naik. Allah saja bersalawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hari ini saya persembahkan ada satu salawat yang saya yakin Bapak Ibu belum pernah dengar, salawat cantik ini. Merdu, enak, indah. Mau dengerin? Dari sejak saya punya anak pertama, kalau anak saya nangis, saya diamkan dengan salawat. Bapak Ibu mimpi anak kita akan kenal nama Nabi kita, akan berakhlak dengan akhlak nabinya. Kalau dari kecil rekamannya tiktokan. Ibu bapak percaya nggak anak-anak ini seperti kaset kosong? Apa yang dia dengar pasti dia rekam. Kalau kepengen punya kaset rekaman yang, kalau pengen punya kaset yang bagus, kasihlah rekaman-rekaman yang indah. Anak itu merekam apapun yang didengar oleh telinganya. Maka saya tidak akan pernah menyalahkan kalau ada anak kecil suka ngomong kotor. Saya tidak salahkan anaknya, tapi yang saya salahkan ayah ibunya. Karena anak kadang-kadang suka ngomong tapi dia tidak tahu apa yang dia omongkan. Tentu. Kemarin ada kejadian anak kecil, saya tanya, "Nak, nanti kalau kamu besar cita-citamu mau jadi apa?" Dengan bangga dia bilang, "Saya Habib mau jadi setan." Hah? Kaget saya. Saya tanya dia, "Tal, kamu tahu setan itu apa?" "Tidak." Oh, berarti dia cuma bisa nyebut tapi nggak tahu yang disebut. Saya tanya, dari mana kalau begitu kamu hafal kalimat setan? Dari papa. Emang papa kenapa? Kalau berantem dengan mama sering manggil mama setan. Ini ternyata direkam oleh anaknya. Tentu. Ibu, kenapa anak-anak zaman dulu, guru-guru kita ini, kenapa akhlaknya bagus-bagus? Kenapa ulama-ulama sebelumnya akhlaknya bagus-bagus, indah? Saya percaya dari kecil digendong ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, disolawatin. Salatullah, salamullah. Akhirnya dari kecil nama Nabi sudah tertancap dalam hatinya. Bagaimana anak zaman milenial pengen berakhlak seperti Nabi? Digendong sama ibunya nyanyi lagu Cinta Satu Malam. Betul? Nyanyi lagu Bang Toyib, begitu besar rekamannya jadi Bang Toyib nggak pulang-pulang. Tentu. Dulu anak saya dari bayi suka saya dendangkan salawat indah ini. Saya yakin ibu bapak belum pernah dengar salawat ini, karena salawat ini pernah dikumandangkan, dinasyidkan oleh seorang nasyid terkenal dunia. Oh, lebih ngetop daripada Maher Zain. Kalau Maher Zain baru, tapi yang menyanyikan, mengumandangkan salawat ini namanya Sami Yusuf. Itu lebih terkenal sebelum Maher Zain. Sayang dia belum pernah ke Indonesia. Kalau dia ke Indonesia pasti dia akan jauh lebih terkenal dari yang lainnya. Nanti silakan buka YouTube.
lagu-lagunya, nasyid-nasyidnya, pujian untuk Allah dan Rasul sangat indah. Namanya Sami Yusuf. Walaupun dia belum pernah ke Indonesia, tapi ternyata dia punya keluarga di Jawa. Namanya Sami Mawon. Saya yakin belum pernah dengar salawatnya, simak. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya muslimin sallu alaih, sallu alaih. Pernah dengar belum? Belum. Emang tadi nggak kedengeran? Please deh, ngajak berantem nih mak-mak. Orang udah maksimal, udah serak-serak begini, belum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya muslimin sallu alaih, sallu alaih. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad. Ya mu'minin sallu alaih, sallu alaih. Semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya muslimin sallu alaih, sallu alaih. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad. Ya mu'minin sallu alaih, sallu alaih. Satu kali lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya muslimin sallu alaih, sallu alaih. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad. Ya mu'minin sallu alaih, sallu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kenapa setiap kali saya melihat jam banyak yang marah? Padahal ini jam-jam saya. Masa lihat jam sendiri nggak boleh? Orang sini bilang saya bahasanya apa? Bukannya ini tiang? Maka saya disamakan dengan tiang. Oh, aku bahasa halusnya tiang. Berarti yang kalau kamu side, pelunggu, tiang, pelunggu, nggak kena, mestinya tiang atap. Itu baru nyambung. Di mana ada tiang pasti ada atap. Atap mana mungkin bisa berdiri kalau bukan karena tiang, betul? Kalau tiang ibarat laki-laki, maka atap ibarat emak-emaknya. Mak di atas. Bapak di bawah. Kan tiang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita hantarkan ucapan penghormatan yang paling indah dan tinggi untuk semua guru-guru kita tercinta
yang hadir saat ini bersama kita. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat untuk semua guru-guru kita tercinta. Wabil khusus untuk mudirun ma'had kita, Al-Ustadz Ad-Da'i ilallah Al-Mujahid fi qawlihi wa fi'lihi, akhina fillah Al-Ustadz Nasrun Mahir As-Salati. Ada hubungan dengan Mahir Zain? Masya Allah. Nasrun Mahir Salati, Salatia, isim alal musamma. Tapi sebentar, perasaan saya pernah lihat orang ini. Ngapain ikut nongkrong di sana? Nggak ada urusan. Maafkanlah dia. Bu, kita doakan semua guru-guru kita tercinta. Angkat tangannya, hantarkan doa yang indah dan termulia untuk mereka semuanya. Semoga guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya, dimudahkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan mulianya. Amin ya rabbal. Yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, jamaah majelis Bustanul Wa'idhin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Walaupun ini mungkin kali pertama saya main-main ke sini, saya tidak pernah lihat bapak, saya tidak pernah nampak ibu, atau mungkin ibu juga tidak pernah lihat saya. Di mana? Di TV. Sebenarnya saya juga sering lihat ibu dari TV. Bapak ibu yang dirahmati Allah, jujur ketika tadi saya sampai ke sini, baru kali ini saya Masya Allah melihat tadi parade bayi. Ini jangan-jangan akibat lockdown. Hasil dari corona. Ini jangan-jangan bikinnya berjamaah. Ibu, saya pun pernah merasakan memang corona ini bikin kita semua jadi merana. Betul? Ibu tahu nggak, saya 7 bulan lebih tidak ketemu umat, tidak ngisi tausiah, jadwal dibatalkan semuanya. Hampir 1 tahun saya tidak memegang makhluk ini, mikrofon. Hampir 1 tahun saya nggak bikin kajian, semua dibatalkan. Maka bersyukur Bapak Ibu hari ini bisa duduk di majelis ilmu, bisa memandang wajah guru-gurunya yang mulia. Bersyukur. Di kota-kota lain yang begini dibubarin, model begini dilarang. 1 tahun umat gak ketemu ulamanya, rindu tentunya. Begitu juga ulamanya. 7 bulan saya gak boleh ketemu umat. Saya pernah protes, kenapa kami gak boleh ceramah ketemu umat? Mereka menjawab, jangan Habib Al-Habsyi, Jakarta zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib ketemu jamaah, Habib bisa kena corona, Habib bisa positif. Kami sarankan lebih baik Habib ikuti pesan pemerintah. Hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Bila perlu Habib jangan keluar dari kamar. Saya ikuti arahan petugas COVID. 7 bulan saya tidak keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif, istri positif. Senasib dengan yang tadi. Ibu, tapi saya titipkan pesan, jangan takut dengan corona. Takut itu hanya kepada Allah. Takut kepada corona, bahkan makhluk manapun, musyrik sudah kepada Allah. Dan musyrik dosa yang tidak akan terampuni. Takut itu hanya kepada siapa? Tapi enggak boleh juga sembrono, nekat. Takut dilarang, waspada dianjurkan. Al-intibah, kehati-hatian dianjurkan. Paling tidak pakai masker.
Tapi jangan berlebihan. Kemarin ada yang viral, saking berlebihan, masker kurang, masuk masjid, sholat Jumat pakai helm. Pakai helm. Nonton videonya. La haula wala. Betul? Bu, gara-gara corona kita sering mendengar istilah-istilah yang namanya cuci tangan, jaga jarak, swab, betul? Vaksin, betul? Betul. Maka hari ini saya titipkan pesan, satu saja saya kupas. Ibu, oi. Bu, ingat pesan saya yang pertama, jangan takut sama siapa? Lan. Ibu, ini ngetes nih. Pikun atau tidak? Jangan takut dengan siapa? Corona. Takut itu kepada, tapi juga nggak boleh nantang banget melawan. Harus waspada, Pak. Waspada itu diantaranya pakai masker. Pakai masker. Waspada itu bentuknya paling tidak cuci tangan. Masya Allah guru, saya baru sadar, orang barat baru melek. Ternyata cuci tangan itu 1400 tahun yang lalu sudah Nabi ajarkan. Manfaat nyuci tangan itu bukan karena gara-gara corona. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah nyuruh kita melek mata, bangun tidur, cuci tangan dulu. Orang barat terkagum-kagum, hebat Muhammad ini, ajarannya luar biasa. Padahal Muhammad bukan profesor. Zaman Nabi, zaman Muhammad tidak ada laboratorium, tapi kalimatnya 1400 tahun yang lalu sekarang sudah dibuktikan dalam dunia kesehatan. Ibu, Nabi titip pesan kepada kita, kalau bangun tidur, apakah Nabi nyuruh kita cuci muka dulu? Jawabannya tidak. Orang sini bilang tidak apa? Ende. Kalau muka mual, muka mual. Kalau bahasa Jakarta, gue mual lihat muka lu. Berarti gue mual lihat muahmu. Diambil dari masdar mual ya. Bu, ketika kita bangun tidur, apakah Nabi nyuruh kita cuci muah? Ende. Ketika kita bangun tidur, apakah Nabi nyuruh kita cuci kaki? Jawabannya ende. Ketika bangun tidur, apakah Nabi suruh kita cuci kepala dulu? Jawabannya yang pertama kali melek mata. Masya Allah, Nabi suruh kita cuci apa? Tangan bahasa sini apa? Ini planet apa sih sebenarnya? Kok beda sekali bahasanya? Ima. Perasaan saya cuma tahu Ima itu kalau beli handphone, nomor Imanya jangan sampai yang tahu. Hah? Yang ceramah siapa? Pakai protes lagi. Udah dengerin aja. Habib dilawan. Oh ternyata di sini Ima itu tangan. Ketika kita bangun tidur, yang Nabi suruh pertama kali melek matamu, cuci imamu, cuci tanganmu. Kenapa tangan yang harus dicuci? Nabi kasih alasan, Masya Allah. Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena ketika dia tidur, kata Nabi, dia tidak akan sadar kemana ima meraba. Yang ketawanya kenceng mencurigakan. Jangan-jangan sering dinas tengah malam. Betul? Tetu. Bu, coba kalau lagi tidur sadar gak tangannya ada di mana? Nggak sadar. Kadang-kadang dia main-main ke lubang. Haho.
lubang hidung. Kadang-kadang main ke lubang mulut kotor, kadang-kadang main ke lubang kuping kotor, kadang-kadang tidak perlu dijelaskan. Karena semua pengalaman. Hebat nggak Nabi kita Muhammad? Bukan profesor, tidak ada laboratorium. Sekarang 1400 tahun yang lalu manfaat cuci tangan jauh-jauh hari sudah Nabi bocorkan. Alhamdulillah. Maulaya salli wa sallim daiman ala habib. Lebih keras. Maulaya salli ala habib. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana. Marah lagi. Kalau ada penceramah, dikit-dikit dia jam tangannya, itu cuma teknik ceramah. Sebenarnya dia lagi mikir, abis ini mau ngomong apa. Lanjut. Yang kompak dong, lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Sekarang tanpa terasa sudah 30 menit. Lanjut. Sudah 30 menit, masih mau lanjut? Saya tantang sekarang, kalau setengah jam lagi nambah, sanggup? Ini jawaban orang beriman. Orang beriman duduk di tempat yang baik seperti ikan di dalam air, menemukan ketenangan. Makin lama makin kurang, makin senang. Itu orang beriman. Duduk di majelis ilmu, makin lama makin kurang, makin lama makin senang, makin lama makin menghanyutkan. Jangan-jangan ada yang hanyut di belakang. Dialah yang tinggi imannya. Ibu, orang munafik kalau sampai duduk di tempat yang baik begini, lihat duduknya, makin lama makin panas, makin gelisah, bagaikan apa? Burung di dalam sangkar. Tentu dari tadi ada, Masya Allah. Ngomong apa Ibu? Oh. Ibu, setengah jam lagi sanggup? Beriman semuanya, Masya Allah. 1 jam lagi sanggup? Masih nampak imannya. 2 jam sanggup? Mulai nyiksa ya. Bapak Ibu, setelah corona datang, kita sering mendengar yang namanya jaga jarak, cuci tangan, betul? Vaksin, PSBB, termasuk swab. Hari ini saya kupas satu saja, karena ini sedang saya bikin jadi sebuah buku. Selama corona, 7 bulan saya di kamar, alhamdulillah saya menyelesaikan 2 tulisan buku. Sebelum corona, 2 tahun tidak selesai tulisan buku ini. Begitu corona di kamar aja 2 bulan selesai. 7 bulan selesai. Dan akan nambah 1 buku lagi. Buku yang akan saya kupas istilah-istilah corona tapi dari sudut pandang agama. Keren bukunya. Bu, hari ini 1 saja saya kupas tentang swab. Kalau saya kupas semuanya, alamat nanti nggak beli buku. Swab. Gara-gara corona, kalimat ini tidak asing, sering kita dengar. Swab. Sebenarnya apa yang lebih penting kita swab itu? Swab hatimu. Itu yang harus diswab. Kenapa? Karena hati itu gampang berubah. Diambil dari kata kalbun yatakallab, sesuatu yang gampang berubah. Hari ini positif baik, besok jadi negatif baik. Bukankah swab itu bicara soal positif negatif? Tentu.
Hati itu gampang berubah. Hari ini positif jahat, besok negatif jahat. Hari ini positif kafir, besok negatif kafir. Hati gampang berubah. Hari ini positif taat, besok negatif taatnya. Itulah hati. Makanya hati harus selalu dijaga. Salah satunya dengan apa? Jangan malas-malas baca doa yang satu ini. Ikuti doanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati, balikan, mantapkan hatiku ya Rabb di dalam agamamu dan selalu dalam ketaatanmu. Bapak Ibu, saya ijazahkan amalan ini. Kalau ada anak yang suka bandel, ini doa amalannya. Oh, kata beliau jangan buang sampah sembarangan. Saya tidak paham ya. Bapak Ibu, nih banyak yang datang ke saya, emak-emak, bapak-bapak, Habib, anak saya itu bandelnya minta ampun. Ya Allah Habib, dinasehatin, kita ngomong satu baris, dia ngejawab satu kaset. Kita tunjuk, dia malah merengut. Pusing saya Habib, pusing saya Habib. Saya bilang, Ibu, gak usah pusing-pusing, minta sama Allah, jangan minta kepada saya. Mau amalannya Bu? Mau Habib? Nih, anak ibu laki perempuan, laki-laki. Begini, nanti sholat 2 rakaat, sholat hajat, niat. Kalau mau mustajab, amalinya itu habis sholat Jumat, waktu asar. Habis sholat asar, hari Jumat itu waktu mustajab. Kalau berdoa nggak ditolak doanya sebelum datang maghrib. Duduk habis sholat asar di atas sajadah, niatkan. Kalau dia laki-laki, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbahu, berhenti di sana. Kalau dia perempuan, qalbaha, tatap wajahnya, bayangkan wajahnya, bayangkan semua tingkah laku yang tidak kau sukai, minta Allah roba hatinya. Sudah selesai, nangislah di pintu itu, langsung bilang kepada Allah, ala dinika wa ala ta'atika. Insya Allah tunggu jam mainnya, Allah yang akan merubah semuanya. Alhamdulillah. Ibu, saya ijazahkan amalan ini. Tinggal ibu bapak jawab, saya terima ijazahnya. Saya terima ijazahnya. Amalkan, niatkan, berkah. Kalau ibu-ibu ketemu saya selalu minta amalan berhubungan dengan anak-anaknya. Tapi kadang-kadang anak-anak begini minta ketemu saya, kalau ketemu saya amalannya aneh-aneh. Kemarin saya ceramah di satu pesantren, anak kecil mendekat, Habib kami juga mau minta amalan. Amalan apa nak? Minta amalan biar bisa terbang. Kalau saya tahu, saya nggak mungkin ngasih tahu orang. Betul? Saya dipepet sampai ke mobil, namanya anak-anak Pak. Kalau nggak dikasih, diikutin sampai selesai. Pokoknya minta amalan bisa terbang Habib. Ngadepin anak-anak kadang-kadang susah, jujur salah, bohong salah. Akhirnya saya cari jalan tengah biar anak ini nggak tersinggung. Sini sayang, siapkan pena, siapkan buku. Benar kamu mau saya kasih doa biar bisa terbang? Benar Habib. Catat. Tapi sebelum saya kasih doa terbang, saya mau jujur sama kamu, saya lupa doa turunnya. Melotot dia. Akhirnya dia bilang, kalau begitu saya tidak jadi Habib. Suara azan terdengar. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan indah dari Allah yang satu ini. Apa yang kita dengar? Setelah azan kita akan mendengar suara apa? Iqamah, qomat, betul? Percaya enggak kalau hidup kita itu singkat? Ma bainal azan wal iqamah. Hidup kita itu antara azan dan qomat. Ketika lahir kita diapain? Diazankan. Hidup kita itu antara azan, qomat, sholat. Ketika lahir kita diazankan, dikomatkan, betul? Ketika wafat kita diapakan? Sebenarnya hidup kita tuh singkat, gak terasa, betul? Maka orang yang pintar itu yang bisa mengisi waktu yang singkat dengan amal yang padat. Alhamdulillah.
Bapak Ibu, suap hatimu dengan Al-Quran. Bapak Ibu, apa hubungannya hati dengan Quran? Saya pastikan ada hubungannya. Dengarkan ucapan Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, sahabat Nabi yang luar biasa. Beliau pernah berkata, "Lau tahuratil qulub lam tashba bi qiraatil Quran." Kalau seandainya hati seseorang itu bersih, maka lihat hubungan dia dengan Al-Quran. Dia tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Kalau ada orang telinganya bosan ngedengerin suara Quran, berarti hatinya kotor. Kalau ada orang dia tidak senang mempelajari Quran, berarti hatinya kotor. Kalau ada orang tidak senang berjuang bersama Quran, berarti jangan-jangan hatinya kotor. Ternyata hati dan Quran punya hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang itu makin sering dia membaca Quran, makin cinta mendengar lantunan Quran, makin Quran akan mensuap hatinya yang tadinya kotor bisa menjadi bersih. Alhamdulillah. Ibu, orang yang hatinya bersih itu tidak ada kata titik untuk terus membaca Quran. Lihat Al-Imam Asy-Syafi'i, Masya Allah, ketika Ramadan setiap hari beliau khatamkan 2 Al-Quran. Siang harinya 1 Quran, malam harinya 1 Quran. 1 hari 2 Quran. 1 bulan berarti berapa? 60 Quran dikhatamkan. Orang-orang zaman dulu kenapa hatinya bersih? Jawabannya, Quran jadi santapan yang mensuap hatinya. Alhamdulillah. Ibu, Quran bisa mensuap hati seseorang yang tadinya kafir, positif jadi negatif, kafir. Saya hadirkan contohnya. Ibu-ibu kenal Umar bin Khattab? Di mana kenalannya? Kalau ibu kenal berarti ibu makhluk purbakala. Ibu tahu Umar bin Khattab itu dulunya keras, preman, jagoan, betul? Ganas, preman. Orang kampung sini bilang preman apa bahasanya? Pepadu. Umar bin Khattab itu dulunya pepadu, preman, jagoan. Suatu hari datang seseorang melapor, Umar, iya, kamu tahu adik perempuanmu yang bernama Fatimah? Kenapa Fatimah? Dengar-dengar Umar dia sudah menjadi pengikut orang yang paling kau benci. Siapa? Muhammad? Iya Umar. Fatimah sudah beriman dengan musuhmu. Fatimah adik kandungmu sudah beriman dengan Muhammad musuhmu. Mendengar itu terbakar amarah Umar. Dia siapkan pedang dengan niat ingin memenggal leher Fatimah adik perempuannya. Ibu bapak bergegas Umar menghampiri rumah Fatimah. Begitu sampai di depan rumah, ketika pedang akan dihunuskan, Umar hatinya disuap oleh Allah lewat Quran. Tadinya positif kafir jadi negatif kafir gara-gara mendengar surah Toha yang dibacakan oleh adik perempuannya Fatimah. Di antara potongan ayat yang mensuap hati Umar adalah ayat yang dahsyat yang satu ini. Dengarkan ayatnya. Gara-gara dengar ayat ini hati Umar disuap oleh Allah. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku.
wa aqimis salata lidzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Begitu pedang akan ditempel, ayat inilah yang mensuap hati Umar, bergetar badannya, berkeringat tubuhnya, akhirnya dari positif kafir menjadi negatif kafir. Quran menjadi suapnya. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, waslih hayati. Bapak Ibu mau tahu siapa yang membuat saya bisa sampai di sini? Siapa yang menjadi wasilah saya bisa ada di sini? Mereka adalah sekelompok anak-anak muda yang berjuang selama ini setelah 1 tahun lebih bersama Al-Quran. Mereka adalah komunitas Riau NTB mengaji, berkolaborasi dengan guru-guru kita tercinta semua yang ada di depan ini. Mereka lah yang menjadi wasilah saya sampai di sini. Ibu, mereka memang seumur jagung usianya, tapi jihadnya luar biasa. Baru 1 tahun komunitas ini berdiri, mereka berhasil mengajak umat mengumpulkan Quran, lalu membagikan wakaf Quran dari umat untuk umat. Baru 1 tahun sudah terkumpul 200.000 mushaf. Takbir. Sementara orang nomor 1 di Saudi Arabia namanya Raja Salman, yang kekayaannya nggak ada serinya, setiap tahun cuma sanggup ngasih bantuan Quran buat Indonesia 30.000 saja. Raja loh, 30.000. Mereka ini bukan raja, nggak pakai uang negara tapi bantu program negara. 200.000 Quran dari umat untuk umat. Mereka punya cita-cita yang sangat mulia. Mereka ingin mengumpulkan 1 juta Quran dari umat dan dibagikan untuk umat. 1 juta Quran. Mimpi kalau mereka berjuang sendiri akan jadi kenyataan insya Allah kalau kita keroyokin bersama-sama. Takbir. Tahu kenapa mereka berjihad ingin punya cita-cita indah dan mulia 1 juta Quran? Mereka dapat bocoran dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata Al-Quran itu dari zaman Belanda sampai zaman sekarang hanya pernah tercetak sebanyak 53 juta saja. 53 juta loh, dari zaman Belanda loh sampai zaman sekarang loh. Kalau seandainya nggak dimakan rayap, tidak sobek, tidak basah, tidak rusak, tidak terbakar, berarti cuma 53 juta. Sementara kaum muslimin saat ini di Indonesia sudah tembus jumlahnya 250 juta. Kalau dikurang dengan 53 juta, saya pastikan hampir 200 juta yang mengaku beriman dengan Allah di negeri ini. KTP Islam, ngaku muslim, jangan-jangan di rumahnya tidak ada satu pun Al-Quran. Bahkan kami pernah menemukan, jangankan Quran Pak, ada satu rumah surah Yasin tidak nampak. Mimpi dia bisa pandai membaca Quran kalau Quran tidak ada di rumahnya. Mimpi dia bisa mendapatkan hidayah dari Quran kalau dia tidak pandai membacanya. Mimpi dia bisa berakhlak mulia seperti akhlak nabinya, bagaikan Quran berjalan kalau hidayah tidak pernah dia temukan dari Quran. Tentu. Maka ibu bapak, tidak ada pilihan lain. Kita bantu perjuangan mereka, tanam saham akhirat. Kita bantu mereka dengan visi misi yang sangat indah, mengal-Qurankan masyarakat dan memasyarakatkan Quran. Saya mulai dari diri saya. Kita berikan infak yang terbaik untuk perjuangan mulia anak-anak muda yang hebat ini. Bapak Ibu niatkan infak hari ini, niatkan ya Rab, aku niatkan uangku masuk menjadi perjuangan membantu bersama Al-Quran. Mudah-mudahan lahir dari keturunanku, anakku, cucuku, cicitku yang akan jadi penghafal Quran, yang nanti akan memakaikan mahkota kehormatan yang terbuat dari cahaya di hadapanmu ya Allah, di atas kepalaku. Niatkan berkah. Kalau kita tidak bisa berjuang bersama mereka, paling tidak kita membantu jihad mereka. Insya Allah hidup jadi berkah. Bismillah. Allahumma arhamna bil Quran
waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Satu kali lagi lebih semangat semuanya biar berkah dari Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sembari sorban infak terus berjalan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bapak Ibu, kita akan saksikan sedikit tayangan perjalanan komunitas Riau NTB mengaji. Ini sekelumit kecil. Kita lihat ke depan biar makin semangat kita berjihad sama-sama bersama Al-Quran. Silakan tim.